Pernahkah Anda bertanya, bagaimana mungkin seorang pria berjubah putih dengan sebuah cincin di jarinya memiliki kekuasaan yang begitu luas, tidak hanya dalam ranah agama, tapi juga politik dunia? Bagaimana bisa dari balik tembok-tembok tebal Vatikan yang mungil itu, lahir keputusan-keputusan yang menggetarkan dunia selama berabad-abad? Hari ini kita akan mengungkap perjalanan panjang tentang bagaimana Paus, pemimpin tertinggi Gereja Katolik, bertransformasi dari seorang rohaniwan menjadi sosok sentral dalam kancah politik, diplomasi, dan peradaban dunia. Dalam video ini, kita akan menelusuri awal mula lahirnya institusi kepausan, mengungkap momen-momen penting yang mengukuhkan kekuasaan Paus, memahami dinamika politik di balik tahta suci, serta menyaksikan bagaimana Paus Vatikan, dari zaman ke zaman, memainkan peran vital dalam membentuk dunia yang kita kenal hari ini. Mari kita mulai perjalanan panjang ini. Sebuah perjalanan sejarah, kekuasaan, dan iman yang terjalin erat. Sejarah kepausan berakar pada awal mula kekristenan itu sendiri. Menurut tradisi Katolik, Paus adalah penerus langsung Rasul Petrus, salah satu murid terdekat Yesus Kristus. Petrus dianggap sebagai uskup Roma pertama, dan dari sini jabatan Paus perlahan mengambil bentuknya. Pada abad pertama Masehi, komunitas Kristen masih kecil dan mengalami penganiayaan dari Kekaisaran Romawi. Dalam situasi ini, tidak ada kekuasaan duniawi yang dimiliki seorang uskup, termasuk uskup Roma. Mereka adalah pemimpin rohani sederhana, tersembunyi, berusaha menjaga keberlangsungan iman dalam bayang-bayang ketakutan. Namun, segalanya berubah drastis pada abad keempat, ketika Kaisar Konstantinus Agung memberikan kebebasan beragama yang disebut Edik Milan pada tahun 313 Masehi, dan melegalkan agama Kristen di seluruh Kekaisaran Romawi. Tak lama setelah itu, Kristen menjadi agama resmi negara. Ini adalah titik awal di mana gereja, dan khususnya uskup Roma, mulai memperoleh legitimasi dan kekuasaan duniawi. Puncak dari perubahan ini datang pada abad ke-5, setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Ketika kekuasaan politik runtuh, rakyat mencari perlindungan kepada gereja. Paus Leo pertama, yang dikenal sebagai Leo Agung, mengambil peran besar dalam menegosiasikan keselamatan Roma dari serangan bangsa Hun. Inilah momen ketika Paus tidak hanya dilihat sebagai pemimpin rohani, tetapi juga sebagai pelindung politik. Selama abad pertengahan, kekuasaan Paus tumbuh seiring berjalannya waktu. Salah satu periode paling penting adalah masa kepausan Gregorius pertama atau Gregorius Agung, yang memerintah dari tahun 590 hingga 604. Gregorius membangun fondasi administrasi gereja, mengembangkan misi ke berbagai belahan Eropa, dan memperkuat konsep bahwa Paus memiliki otoritas moral di atas semua raja dan kaisar. Pada abad ke-11, terjadi puncak pertarungan antara kekuasaan rohani dan kekuasaan sekuler, dalam apa yang dikenal sebagai kontroversi penobatan atau investiture controversy. Paus Gregorius VII berseteru dengan Kaisar Romawi Suci Henry IV mengenai siapa yang memiliki hak untuk mengangkat pejabat gereja. Konflik ini bukan hanya soal jabatan, tetapi tentang supremasi kekuasaan. Dalam sebuah drama yang luar biasa, Kaisar Henry IV akhirnya harus melakukan perjalanan ke Canossa, berdiri dalam salju selama 3 hari memohon pengampunan Paus. Peristiwa ini mempertegas dominasi moral dan politik Paus atas penguasa dunia. Namun, tidak semua masa Paus penuh kemuliaan. Pada abad ke-14, terjadi peristiwa yang dikenal sebagai Pembuangan Avignon, di mana Paus tinggal di Prancis, jauh dari Roma. Selama hampir 70 tahun, kepausan berada di bawah bayang-bayang raja-raja Prancis. Ini memperlemah posisi moral tahta suci dan menimbulkan keretakan di dalam tubuh gereja sendiri. Krisis ini memuncak dengan skisma Barat, ketika 2 bahkan 3 paus mengklaim sebagai paus sejati. Krisis tersebut baru berakhir setelah Konsili Konstans pada 1417 yang mengembalikan stabilitas, tapi juga meninggalkan luka mendalam pada reputasi kepausan. Meskipun dilanda krisis, institusi paus bangkit kembali, terutama melalui reformasi Katolik atau kontra-reformasi pada abad ke-16. Pada masa ini, paus-paus Vatikan memperkuat struktur internal gereja, mendirikan lembaga pendidikan, memperluas misi ke benua baru, dan membangun karya seni agung seperti Basilika Santo Petrus. Tahun 1870,
Konsili Vatikan pertama menetapkan dogma tentang infalibilitas paus, yaitu bahwa paus dalam hal ajaran resmi tentang iman dan moral merupakan pemimpin tertinggi. Ini mempertegas paus bukan hanya pemimpin spiritual, tetapi juga simbol kebenaran universal bagi umat Katolik. Memasuki abad ke-20, paus semakin berperan dalam urusan dunia. Paus Pius XII harus menghadapi tantangan Perang Dunia II. Meski perannya dalam menghadapi Nazi kontroversial, tidak bisa disangkal bahwa tahta suci memainkan peran penting dalam diplomasi masa perang. Kemudian, datanglah Paus Yohanes XXIII yang dengan penuh keberanian memanggil Konsili Vatikan kedua. Ini menjadi salah satu perubahan paling dramatis dalam sejarah gereja. Mendorong pembaruan liturgi, keterbukaan terhadap dunia modern, dan dialog antaragama. Paus Yohanes Paulus II berasal dari Polandia, menjadi salah satu figur dunia paling berpengaruh di abad ke-20. Ia memainkan peran penting dalam runtuhnya komunisme di Eropa Timur, khususnya di negara asalnya. Karisma, kekuatan spiritual, dan diplomasi lunak yang dilakukannya membuat dunia kembali menoleh kepada Vatikan sebagai pusat moral dunia. Abad ke-21 membawa tantangan baru yang kompleks bagi gereja Katolik dan dunia secara umum. Dunia bergerak cepat, globalisasi, sekularisasi, krisis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga tradisional, hingga kemajuan teknologi yang meredefinisi cara manusia berinteraksi dan mencari makna. Dalam pusaran perubahan itu, Gereja Katolik memerlukan sosok yang mampu mengarahkan umat, bukan hanya dengan ketegasan ajaran, tetapi juga dengan kepekaan terhadap realitas zaman. Paus Benediktus XVI, seorang teolog besar asal Jerman, menjabat dari tahun 2005 hingga 2013. Dengan latar belakang akademis yang kuat dan reputasi sebagai penjaga ortodoksi Katolik, Benediktus berusaha mempertahankan kemurnian iman di tengah arus relativisme moral dan sekularisme modern. Ia memperingatkan dunia tentang diktatorianisme relativisme, di mana nilai kebenaran dianggap relatif dan setiap pendapat disamakan. Meski begitu, masa kepemimpinannya juga dibayangi tantangan besar. Skandal pelecehan seksual di dalam gereja yang menggerus kepercayaan publik, serta pertambahan pesat ateisme di dunia barat. Pada 2013, dalam langkah yang mengejutkan dunia, Paus Benediktus XVI mengumumkan pengunduran dirinya, sesuatu yang sangat langka dalam sejarah gereja, terakhir kali terjadi hampir 600 tahun sebelumnya. Dalam keputusannya, Benediktus mengakui bahwa kekuatan fisik dan mentalnya tidak lagi memadai untuk memimpin gereja di zaman yang penuh dinamika ini. Pengunduran diri ini membuka jalan bagi terpilihnya seorang paus yang tidak hanya mengejutkan karena asal-usulnya, tetapi juga karena pendekatan pastoralnya yang radikal. Jorge Mario Bergoglio, seorang kardinal dari Buenos Aires, Argentina, terpilih sebagai paus dan mengambil nama Franciscus, terinspirasi dari Santo Fransiskus dari Assisi, simbol kesederhanaan, kedamaian, dan pelayanan kepada kaum miskin. Ia menjadi paus pertama dari benua Amerika Latin, wilayah yang mewakili hampir 40% umat Katolik dunia, sekaligus menjadi paus pertama dari Ordo Jesuit, sebuah ordo yang terkenal dengan tradisi intelektual dan misi sosialnya. Sejak awal kepemimpinannya, Paus Fransiskus membawa perubahan nada yang mencolok. Ia menolak tinggal di apartemen paus yang mewah dan memilih tinggal di rumah tamu Vatikan, Domus Sanctae Martyr. Ia menggunakan mobil sederhana, mengenakan pakaian yang lebih bersahaja, dan menghapus beberapa simbol-simbol kemegahan kepausan. Gaya hidupnya menjadi sebuah pernyataan kuat bahwa gereja harus kembali kepada misi utamanya, melayani, bukan dilayani. Paus Fransiskus membawa isu-isu global ke pusat perhatian dunia Katolik. Dalam ensiklik terkenalnya, Laudato Si', ia menyerukan perawatan bumi sebagai rumah bersama dan mengkritik keras ketidakpedulian terhadap perubahan iklim, kerusakan lingkungan, serta ketidakadilan ekonomi yang memperburuk penderitaan rakyat miskin. Ini menjadikan Fransiskus sebagai suara moral dalam perdebatan global tentang lingkungan, bahkan dikutip dan dihormati di luar kalangan Katolik. Dalam bidang sosial, Fransiskus mengangkat isu migrasi, menyebut para pengungsi sebagai saudara dan saudari kita, dan mengkritik kebijakan imigrasi yang tidak manusiawi. Ia menyerukan solidaritas lintas batas, lintas bangsa, dan lintas agama. Dalam bidang perdamaian, ia tidak segan mengutuk perang, kekerasan, dan ekstremisme.
Ia berperan aktif dalam memperbaiki hubungan antaragama, bertemu dengan pemimpin Muslim, Yahudi, Ortodoks, dan Protestan, mempromosikan dialog sebagai jalan menuju harmoni dunia. Paus Fransiskus juga berani menghadapi isu-isu sensitif di dalam gereja sendiri. Ia menyerukan reformasi besar-besaran terhadap Kuria Roma, struktur pemerintahan Vatikan, untuk mengatasi korupsi dan meningkatkan transparansi. Ia juga lebih membuka ruang diskusi tentang isu-isu seperti peran perempuan dalam gereja, perlakuan terhadap komunitas LGBT, serta pendekatan pastoral terhadap umat yang hidup dalam situasi tidak ideal menurut doktrin tradisional. Semua pendekatan ini membuatnya mendapat banyak pengagum, tetapi juga tidak sedikit kritik, termasuk dari kalangan Katolik konservatif yang merasa Fransiskus terlalu progresif. Namun dalam dunia yang semakin terpecah dan terpolarisasi, kehadiran Fransiskus menjadi jembatan, simbol suara hati yang berbicara tentang belas kasih, pengampunan, keadilan, dan perdamaian. Hari ini, Paus bukan lagi sekadar tokoh agama bagi umat Katolik. Ia telah menjadi suara moral dunia, seseorang yang mampu menegur kekuasaan politik global, mengingatkan dunia akan nilai-nilai kemanusiaan di tengah dehumanisasi modern, dan mengajak umat manusia untuk memelihara bumi, serta merangkul satu sama lain dalam solidaritas universal. Dari Basilika Santo Petrus di Roma, suara Paus Fransiskus menggema hingga ke pelosok dunia, mengingatkan bahwa di atas segalanya, kekuatan sejati bukanlah kekuasaan politik atau kekayaan materi, melainkan cinta kasih, kerendahan hati, dan keberanian untuk memperjuangkan martabat setiap manusia. Hari ini, Paus bukan hanya tokoh agama. Ia adalah simbol suara hati dunia yang berbicara tentang kedamaian, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan di tengah dunia yang seringkali terpecah dan gaduh. Dari lorong-lorong gelap bawah tanah Roma kuno hingga balkon megah Basilika Santo Petrus, dari saat-saat krisis hingga momen-momen kejayaan, kepausan telah melewati perjalanan panjang yang luar biasa. Paus Vatikan adalah bukti nyata bahwa kekuasaan tidak selalu lahir dari pedang atau mahkota, tetapi dari suara hati, keyakinan, dan kemampuan untuk memberi harapan bagi dunia. Jika kalian menikmati pembahasan mendalam ini, jangan lupa untuk like video ini, berikan komentar Anda di bawah tentang siapa Paus yang paling Anda kagumi, atau momen sejarah mana yang paling mengesankan, dan subscribe channel ini untuk terus mendapatkan video-video sejarah berbobot lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sejahtera untuk Anda semua.